Kita ketemu lagi nih di acara live IG Pasar Modal Syariah ya bersama kita IDX Islamic, SMF, PT SMF, Sarana Multiguna Finansial dan juga Ustadz Teguh perwakilan dari DSN MUI. Saya Aldiansa Akbar dari Divisi Pasar Modal Syariah PT Bursa Efek Indonesia. Siang hari ini kita akan kenalan dengan produk baru yang akan insya Allah launching nih dalam waktu dekat ini, yaitu EBAS SP atau kita nyebutnya efek beragun aset surat partisipasi yang syarat-syaratnya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sedikit pengenalan EBAS SP merupakan surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh penerbit, dalam hal ini adalah PT SMF atau Sarana Multiguna Finansial Persero, yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nah, sahabat IDX Islamic, siang hari ini kita akan kenalan langsung nih dengan EBAS SP dan penjelasannya yang nanti akan dikupas secara detail oleh pakar-pakar kita langsung dari PT SMF dan juga DSN MUI. Nah, saya akan mencoba kenalan dulu ya, walaupun sudah sering kita nih. Ustadz Teguh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Aldi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di kesempatan ini. Terima kasih Ustadz sudah mau join di live IG kita. Selanjutnya dari Bapak Harya Narendra selaku Kepala Divisi Sekuritasi KPBU dan Program Khusus PT SMF. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Harya. Selamat siang Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini perlu diketahui juga nih sahabat IDX Islamic, kita waktu itu pernah mengadakan webinar yang narasumbernya juga Ustadz Teguh ya, kalau nggak salah di tahun 2020 ya, mungkin Ustadz Teguh masih ingat, dengan Pak Topo juga. Nah, itu kita bahas EBSP juga ya Pak ya, tahun 2020 online ya, webinar ya, insya Allah mungkin dari sahabat IDX Islamic ada yang memang sudah mengenal ya, yang mengikuti juga ya pada saat itu seminar kita. Nah, kita akan coba mengupas lagi ini karena memang selama beberapa minggu terakhir ini kita memang sudah ngepost juga di IG kita dari Islamic itu apa-apa aja sih EBAS SP, akadnya dan lain sebagainya. Nah, pada siang hari ini kita akan coba membedah lebih detail lagi nih. Ya, dari pakar-pakarnya dari segi fikihnya, apa itu EBAS SP, bagaimana cara transaksinya, skemanya seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin tanpa berlama-lama, saya akan coba bacakan, tapi mungkin terlebih dahulu kita informasikan juga nih, sahabat IDX Islamic, kalau kita akan membagikan saldo e-wallet senilai 50.000 masing-masing untuk penanya terbaik ya. Jadi silahkan untuk sahabat IDX Islamic ya, listeners, silahkan bertanya yang berkaitan dengan pastinya dengan LBSP, ditujukan ke pakar-pakar kita, boleh dua-duanya, boleh Pak Harya atau Ustadz Teguh. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya akan coba bertanya mungkin kepada Pak Harya Narendra berkaitan dengan EBASP. Nah, ini kan judulnya Pak Harya, ini kan kenalan dengan produk investasi nih. Tak kenal maka tak sayang nih ya. Mungkin banyak juga pendengar kita yang memang tak kenal maka tak aruf gitu. Mungkin nanti bisa berjodoh gitu kan, langsung menjadi investor di EBASP ya, who knows gitu kan. Nah, ini pertanyaan pertama mungkin what-nya dulu nih. EBAS itu apa sih Pak Harya? Oke, baik. Izin Mas Aldi saya mulai ya. Jadi kalau bicara EBAS itu singkatannya tadi Mas Aldi bilang EBA, efek beragun aset ya, efek beragun aset. Nah, kita nambahin lagi nih, efek beragun aset syariah. Kalau bicara EBA itu memang kita udah mungkin SMF udah nerbitin ya, kita di Indonesia mungkin udah 15 kali penerbitan EBA. Masih konvensional sebetulnya. Tapi sekarang kita bicara EBA syariah. Nah, kalau bicara konsep EBA itu kan kita lihat efek kita lihat ya, efek di mana efek itu berarti kan surat berharga yang dijual di pasar modal. Udah pastilah teman-teman yang di IG ini ikutan pasti udah
pernah lah, udah pernah jadi investor efek ya, surat berharga yang ada di pasar modal. Beragun efek, beragun aset. Nah, bedanya kalau bicara efek biasa gitu kan, kalau kita nyebut efek yang diterbitkan oleh korporasi itu kan memang kita lihat efek yang dijual berdasarkan kinerja dari perusahaan. Itu sangat umum. Tapi kalau bicara efek beragun aset, ada aset-aset produktif yang menjadi dasar dari penerbitan efek ini. Nah, termasuk kalau kita bicara EBA syariah, otomatis aset-aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan otomatis tentu saja adalah aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Itu sih secara umum, Mas Aldi. Wah, Mas Aldinya nge-like. Ya. Kalau saya terdengar, Mas Aldinya nge-like. Pak. Oke. Udah kedengeran. Silakan Mas Aldi. Cek. Terdengar ya Pak ya? Iya. Ya. Oke. Ya, mohon maaf. Jaringan saya sepertinya agak bermasalah nih. Oke, mungkin tadi yang saya highlight sedikit mengenai EBAS. EBAS itu apa? Itu underlying-nya itu memang berupa aset-aset produktif ya, Pak Arya ya? Ya. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya ke Ustadz Teguh nih. Kita selang-seling aja pertanyaannya. Ustadz, suara saya terdengar Ustadz ya? Oke. Dengar. Lanjut. Baik. Bagaimana proses sekuritisasinya terbentuknya EBAS SP yang sesuai dengan syariah nih? Dari proses sekuritisasinya sampai jadi produk investasi syariah nih. Monggo Ustadz. Baik. Bicara tentang EBAS SP gitu atau EBA pada umumnya EBAS gitu, itu pasti kita tidak bakalan bisa terlepas dari yang namanya sekuritisasi ya, Pak Harya ya. Nah, sekuritisasi itu apa? Jadi Mas Aldi juga udah nyebut-nyebut sekuritisasi. Apa sih, makhluk apa lagi? Jadi udah ngomong EBA aja udah agak gimana gitu ya, pengenalan baru ini. Nah, sekarang kita EBA itu nggak bisa terlepas dari namanya sekuritisasi. Sekuritisasi itu mengalihkan atau mentransformasi, mengubah aset yang tadinya nggak liquid menjadi aset yang liquid dengan cara, nah ini nih, caranya ini menjadi penting nanti kita ketika mengkaji, menganalisis atau menetapkan bahwa ini sesuai syariah atau enggak. Jadi transformasi aset yang tadinya nggak liquid menjadi liquid dengan cara penjualan aset. Ini kata kunci nih, penjualan aset oleh originator. Originator itu adalah pihak yang memiliki aset tersebut atau yang mengoriginasi aset tersebut. Nah, penjualan itu kepada siapa dari aset yang dijual tadi? Jadi kan Pak Harya sudah nyebutin ada aset yang mendasari dari EBA tersebut. Nah, aset ini yang tadinya dimiliki oleh originator sebagai pihak yang mengoriginasi dari adanya aset tersebut dijual kepada investor, dijual kepada pemodal. Nah, cara penjualannya inilah dengan menerbitkan efek atau surat berharga yang disebut dengan efek beragun aset. Dengan demikian maka investor ketika membeli EBAS SP, katakan gitu ya, katakan membeli EBAS karena kan Islamic ke IDX Islamic kan gitu kan, sehingga kita hanya fokus membicara tentang EBAS SP, efek beragun aset syariah yang sifatnya surat partisipasi. Nah, ketika investor membeli EBAS SP, maka aset yang dibelinya itu kan menghasilkan. Maka hasilnya itu hanya dari aset tersebut. Oke. Supaya lebih clear lagi gambarannya, originator ini, sekuritisasi ini yang sebagaimana dilakukan oleh SMF, yang selama ini yang biasa, dan sekarang lagi dalam proses untuk yang syariah, adalah aset, katakan yang syariah ini adalah aset KPR, syariah, atau pembiayaan perumahan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pembiayaan perumahan ini kan tadinya bagi bank sebagai originator ya, bagi bank, aset ini akan ketemu uangnya kalau nasabah bayar cicilan setiap bulan, termasuk imbal hasilnya, gitu kan. Nah, bagi bank ini kan nungguin sampai dia nyicil, sampai jatuh temponya kan butuh waktu yang lama. Nah, bank bisa saja membutuhkan likuiditas, maka dia ingin aset yang tadinya nggak liquid ini ditransformasi untuk supaya menjadi liquid. Maka transformasi itu kan namanya
sekuritisasi. Nah, masuk ke pertanyaannya Mas Aldi tadi bahwa prosesnya kayak gimana, gitu kan? Nah, si aset yang dijual oleh originator bank syariah tadi kepada pemodal, kepada investor adalah aset pembiayaan KPR. Aset pembiayaan KPR kan memiliki imbal hasil. Maka pendapatan atau income yang diterima oleh investor adalah dari aset yang dia beli dari bank. Tadinya bank terima pendapatan kan dari pendapatan imbal hasil KPR-nya dia yang dia salurkan kepada nasabah. Nah, karena sudah dijual kepada investor, maka investorlah yang sekarang menerima pendapatan itu. Jadi, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Haria tadi, pendapatan investor bukan dari income performance-nya si perusahaan penerbit, tapi pendapatannya berasal dari aset yang dilakukan sekuritisasi itu. Nah, sehingga dalam bahasa Inggris sering disebut dengan asset backed securities. Jadi aset yang benar-benar di backup atau di sumber pendapatannya itu dari aset yang dilakukan sekuritisasi tersebut. Begitu ngomongin pendapatannya dari situ, maka apa namanya sejalan dengan itu risikonya juga dari situ. Risikonya dari situ. Artinya ketika performance dari aset itu bagus, meskipun perusahaannya jelek, pendapatannya pemodal tetap bagus. Atau sebaliknya, meskipun perusahaannya originator itu bagus, tapi aset yang dilakukan sekuritisasi tadi itu tidak bagus, maka pendapatannya bisa ada risiko buat si pemodal. Nah, tapi istilah yang SP ini menarik. Nanti ada kelas A, kelas B, ya itu bedanya Pak Haria lah. Itu kira-kira kayak gambaran proses EBA syariah yang SP gitu, Mas Aldi. Baik. Syukron Ustaz. Berarti kuncinya itu di sekuritisasi Ustaz ya? Dasarnya sekuritisasi, penjualan aset. Jadi menjadi EBAS SP adalah produk investasinya ya Pak Haria ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Berikutnya mungkin dari Pak Haria, pertanyaan berikutnya, perbedaan efek beragun aset syariah dengan yang non syariah nih, atau EBAS dengan EBA, itu perbedaannya apa sih Ustaz? Sorry Pak Haria. Ya, baik sih. Kalau bicara EBAS dengan EBA sih sebetulnya yang pasti adalah di sini ada syarat untuk kesesuaian syariah ya. Jadi kalau bicara EBAS ya, EBA syariah SP itu harus melalui pemeriksaan syarat kesesuaian syariah.